Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la takhsha wa min du'ain la yasma' wa min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba'. Allahumma inna na'udzubika min tilkal arba' birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas bersama tentang bab zuhud, di mana bab zuhud berarti ini ngempet, ngempet menahan diri dari menikmati kesenangan-kesenangan harta yang menuju kepada haram, atau menikmati kesenangan-kesenangan harta yang kemudian jauh dari hal-hal yang bermanfaat. Dan pada puncaknya zuhud ini adalah mempunyai prioritas utama dalam berinfak di jalan Allah. Sangat faham harta itu digunakan untuk apa, kemudian suatu saat harta itu berguna atau tidak. Kemudian saya membahas kemarin adalah menggunakan harta itu adalah asasnya manfaat. Bahkan juga kita bahas bersama betapa banyak orang yang pandai mencari harta, akan tetapi tidak pandai menikmati harta. Dan juga bagaimana harta itu bisa menjadikan kita ini seseorang yang dicintai oleh makhluk-makhluk Allah, baik di langit maupun di bumi. Dan dengan harta ini bagaimana kita menjadi mulia di hadapan Allah dan di hadapan makhluk bumi. Dengan harta itu juga kita bisa silaturahim. Dengan harta itu juga kita bisa mendapatkan doa dari orang-orang fuqara, di mana doa orang fuqara ini tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Dengan harta ini kita juga bisa mendapatkan kesembuhan, karena orang yang ahlus sedekah Allah akan berikan kesehatan. Tadawu bis sedekah, berobatlah kalian dengan sedekah. Dengan harta seseorang itu bisa akan mendapatkan takfirud dzunub, terampuni dosa-dosanya. Dengan harta itu seseorang akan mendapatkan ketenangan. Ada seseorang yang mengadu kepada salah seorang ulama, "Ya Syekh, saya mengadukan tentang kerasnya hati saya." Di mana namanya kerasnya hati itu mudah marah, sensitif, mudah tersinggung. Kemudian ulama itu memberikan gambaran, usaplah anak yatim, memberikan nasihat, usaplah kepala anak yatim. Artinya bersedekahlah, maka hati Anda bisa menjadi lembut. Harta juga bisa mengimbangi dan hampir-hampir sama dengan orang-orang ahlul Quran, hafidul Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnain, tidak bisa diiri kecuali dua orang. Iri yang baik, iri untuk mendapatkan yang sama. Siapa itu? Rajulun atahullahu Qur'anan, seorang laki-laki yang kemudian, atau seorang wanita yang Allah beri Quran.
fayu'allimuhu ana al-laili wa atrafan nahar, di mana dia bisa mengajarkan pagi, siang dan malam ke Eropa, ke Cina, kemudian ke Italia, ke Jerman untuk mengajarkan Quran. Dan juga rajulun atahullahu Qur'anan, ya. Rajulun atahullahu Qur'anan, seorang laki-laki yang Allah beri dia itu Al-Qur'an, kemudian dia mengajarkan pagi, siang dan malam seperti ini, ya. Seseorang yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim pagi, siang dan malam di seluruh penjuru dunia. Kita dapatkan ini bagaimana Al-Qur'anul Karim, misalnya pesantren Sulaimaniyah. Ini pesantren Sulaimaniyah dimulai dari Turki, kemudian di Brazil, kemudian di seluruh Eropa dan seluruh negara-negara yang lain. Ini patut untuk diiri. Di Jepang, Kazakhstan, India, Pakistan, Mekah, Madinah, Indonesia, Malaysia, Singapura. Inilah pesantren tahfidnya, gedungnya. Umroniyah. Ini bukan mall, Bu. Ini pesantren tahfid. Perpustakaannya insya Allah Karanganyar untuk 5 benua, insya Allah. Ini di Turki. Ini yang ada di Indonesia, ngerintis kecil, Jakarta, Bandung, dan la hasada illa fisnain, tidak bisa dihasati kecuali ini adalah pesantren tahfidz di Amsterdam, Belanda. La hasada illa fisnain. Jadi tingkatan zuhud itu bukan menjauhi dunia kemudian jadi wong melarat, bukan. Tapi tingkatan zuhud itu bagaimana seseorang itu mencari harta halal, kemudian mampu menginfakkan di tempat yang tepat. Yang tepat itu yang gunanya tepat, seperti orang yang mempunyai biji bisa ditanam di tanah yang paling subur, di tempat yang paling aman, dan kemudian bisa membesar. Inilah ikhwan fiddin rahimakumullah, hasada illa fitnain. Jadi berarti alhamdulillah harta itu pada hakikatnya di sisi lain bisa menjadi kendaraan kita menuju surga. Akan tetapi kita juga bisa jadi kalau kita ini tidak mengetahui tentang ilmu zuhud, harta itulah yang mengantarkan kita kepada neraka. Harta itu membuat kita sombong, harta itu membuat kita lupa kepada saudara. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Bisa jadi kalau kamu itu sudah berkuasa, menguasai harta, memiliki kekuasaan, antawallaitum, kemudian engkau berpaling dari Allah. Mungkin diajak keluar sebentar, Ibu, nggak apa-apa. Sekecil mungkin sumuk. Antawallaitum, berpaling dari Allah. Jadi berbuat maksiat. Wa tuqatti'u arhamakum, kemudian lupa dari saudara. Bisa dengan harta karena nggak punya ilmu zuhud menambah maksiat.
Bisa dengan harta karena nggak ngerti ilmu zuhud menjadi orang kikir dan tidak akan berkumpul antara iman dan bakhil di hati seseorang. Bisa orang punya harta nggak ngapa-ngapain, disimpan saja sampai kemudian meninggal, nggak ada niat diwariskan ke anak, nggak ada niat diwakafkan, tidak ada niat diinfakkan fisabilillah, maka hartanya itu ya nggak kepake, cuma dikumpulin, kemudian meninggal, bukan menjadi amal, tidak menjadi amal. Walaupun 10 hektar 500 miliar tidak diniati apa-apa, mau ditumpuk tok, maka nggak dapat pahala. Tapi kalau sudah diniatin untuk anak dan diniatin untuk anak, untuk akhirat, maka dia akan menjadi pahala. Inilah ikhwan fiddin rahimakumullah, bab zuhud sudah kita bahas bersama dan selesai, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini betul-betul hamba Allah yang selalu dimudahkan rezekinya dan dimudahkan untuk berinfak, dan Allah jadikan seluruh harta kita ini bermanfaat untuk kita fid dunya wal akhirah. Barokah fid dunya wal akhirah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama pada pasal yang ketiga, al-fasl al-thalith, pada bab yang ketiga adalah nafsu dan muhasabah. Nafsu dan muhasabah. Berarti kita sudah masuk di ilmu-ilmu dalam, ilmu batin. Namanya ilmu tazkiyatun nufus, itu ilmu batin. Kemarin sudah di bab zuhud, sekarang adalah nafsu dan muhasabah. Para penempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan beragam cara dan metode bersepakat bahwa nafsu adalah faktor yang menghalangi hati untuk sampai kepada Allah. Perlu digarisbawahi, untuk sampai kepada Allah. Nafsu dan muhasabah. Konsentrasi kita pada saat ini semua bersepakat bahwa nafsu adalah merupakan faktor yang menghalangi hati menuju Allah, untuk sampai kepada Allah. Mereka juga bersepakat, para ulama, tidak ada seorang pun yang dapat masuk dan sampai kepada Allah jika sudah membunuhnya, menyelisihinya, memenangkan pertarungan atasnya. Tentang nafsu. Maka tidak ada orang yang bisa sampai kepada Allah kalau sudah bisa membunuhnya, menyelisihinya, atau bertarung dengannya. Maka dari sini ada seseorang yang memenangkan pertarungan, menang. Ada yang kedua masih bertarung. Ada yang ketiga kalah. Maka perjalanan Islam paling utama dan paling penting di sini memang hawa nafsu, memerangi hawa nafsu, mengetahui hakikat hawa nafsu, kemudian memerangi hawa nafsu, kemudian terakhir mengendalikan hawa nafsu, menang. Saya sebutkan pada waktu yang lalu, hawa itu artinya bolongan. Hawa, nggih. Mas, ora ono hawa nih, Mas. Bukan ben ono hawa. Hawa itu artinya bolongan. Nafsu, ya nafsu.
Hawa ada 7. Pada manusia itu hawa itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian dubur dan dubur. Itu semua adalah hawa nafsu. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang berada di bawah 6 dan 7. Itu semuanya hawa. Itu tempat setan semua. Setan masuk, setan keluar di situ. Telinga, barang siapa tidur kemudian tidak mendengar adzan, kata Rasulullah, demi Allah dia dikencingi oleh setan. Yang kedua, barang siapa yang mendengarkan lagu-lagu fasik, maka rusaklah hatinya, telinga, ya. Hidung juga sama, bisa bermaksiat. Mulut memakan makanan yang haram. Mata 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 anak itu ini mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidung nggak masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Mohon maaf, hidung tidak masuk. Tempat-tempat maksiat, hidung maksiatnya apa? Dilihat dari mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Itu semua tempat maksiat. Mata bisa menjadi tempat maksiat. Mulut bisa menjadi tempat maksiat. Kehormatan seseorang bisa menjadi tempat maksiat. Hawa, nafsu. Secara hakikat, nafsu itu adalah tempat atau Allah ciptakan untuk keberlangsungan hidup. Keberlangsungan hidup nafsu itu. Jadi kayak mobil, supaya bisa melaku ya digas, itu nafsu. Gas itu nafsu. Muhasabah rime gitu loh. Jadi hidup itu ya kayak sepeda motor, kayak mobil, yo ngegas, yo ngerem. Kapan wayai ngegas, kapan wayai rem. Nafsu gas, wah gak karo-karon wis bonyor. Bonyor Pak ngegas, terus blas gak ono ngerime blas. Bahkan harus seimbang antara gas dan rem, dan terakhir kudu mandek. Lah iki gak gelem mandek blas. Jadi nafsu itu Allah ciptakan untuk keberlangsungan hidup. Misalnya nafsu makan. Orang kalau nggak punya nafsu makan gimana? Meninggal. Tapi makan terus belas, gak pedot-pedot, kuliner. Semua apa ini makan terus sampai kemudian obesitas, sampai kemudian penyakitan. Itu nafsu. Maka ada puasa. Sumu tasihu. Orang untuk menikah, betul itu nafsu yang paling kuat adalah nafsu menikah, karena Allah ciptakan seseorang punya nafsu yang besar seperti itu agar supaya manusia punya keturunan yang banyak. Karena kalau diletakkan di tempat yang halal, maka akan menjadi halal dan berpahala. Jadi nafsu pada hakikatnya kalau diletakkan di tempat yang halal, maka dia bisa menjadi pahala. Nafsu ditempatkan di tempat yang haram menjadi dosa. Orang menikah, oh iya, kepingin untuk menikah, gas terus, sama istrinya nggak apa-apa, wana terus, nggak apa-apa Pak. Gas si anak, tempatnya bener, dalannya anyar, trotoar itu wabrai kabeh, wah payah. Bojone tonggo, rondo-rondo anyar, wabrai kabeh, wah gak karo-karuan Pak itu. Masalah semuanya, dan itu pasti bermasalah. Tidak hanya dinul Islam, dimanapun tatanan nafsu itu apabila sudah melanggar hak orang lain, masalah. Kayak ngempet nafsu itu nggak sederhana. Nafsu marah. Nah, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, seseorang yang meletakkan nafsunya kepada istrinya, apakah berpahala? Ya berpahala. Ya Rasul, dia mendatangi istrinya dengan bernafsu.
nafsu banget sama istrinya. Apakah dia berpahala? Berpahala. Ya Rasulullah, tapi dia datangi itu nafsu betulan. Kalau dia diletakkan di halal, maka dia berpahala. Dan sebagaimana dia diletakkan di sesuatu yang haram. Marah itu untuk pertahanan diri, marah untuk wibawa, mau marah agar supaya tidak terhina, marah pertahanan diri. Saat ditempatkan untuk jihad dan melindungi orang fakir, jadi berpahala, ya tak? Marah untuk melihat yang mungkar, maka berpahala. Tapi marah nggak ada kesalahan apapun, masalah. Jadi hakikatnya adalah manajemen hawa nafsu itu. Baik, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nazi'at, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Adapun orang yang durhaka, wangel, dijak ngaji angel. Orang durhaka itu wong ngeyel. Dijak ngaji angel, dijak apik angel, diajak rembukan angel, keras hatinya. Wa atharal hayatad dunya, kemudian mengutamakan kehidupan dunia. Ini awal dari nafsu. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempatnya. Bapak dan Ibu sekalian, saya sebutkan inti tazkiyatun nufus itu ketenangan. Mana saja timbangan seseorang, maka dimuhasabah itu nanti. Jadi nafsu itu panjang, pelik, rumit. Akan tetapi kalau kita punya satu kunci, yaitu muhasabah, evaluasi, menganalisa, merasakan, mengamati, maka kita akan bisa mengambil tindakan terhadap apa yang harus kita lakukan untuk mengendalikan nafsu ini. Karena inti tazkiyatun nufus adalah nyaman. Inti tazkiyatun nufus adalah tenang. Inti tazkiyatun nufus adalah indah. Maka inti dari tazkiyatun nufus adalah mensucikan jiwa. Seperti piring. Piring lek resik penak mboten, Pak? Penak. Masjid resik penak. Lihat tikar bersih penak. Karpet mambu ora enak. Mulai kan nggak nyaman. Piring kotor mulai nggak nyaman. Ada baju yang jerembet coklat, kemudian napa niki timlo nemplek-nemplek, dilihat nggak nyaman. Maka orang muhasabah itu adalah orang yang selalu melihat itu. Nah, saat kita berbicara tentang nafsu ma'asyiral muslimin, maka kita lihat sekarang, adakah nafsu-nafsu kita sekarang ini nyusahin? Hidup saya nggak tenang, Ustaz. Kenapa? Mikir harta. Lah ini nafsu hartanya. Hidup saya nggak tenang, Ustaz. Kenapa? Saya nggak rukun sama suami saya nggak rukun sama istri saya. Nafsu ada di situ. Sekarang, Ustaz, saya nggak tenang, Ustaz. Tamu sekantor saya itu loh, Ustaz. Pokoknya, wis nggak karu-karuan. Saya kayaknya nggak betah bekerja di situ. Nafsu yang disitu berbicara. Pokoknya wopo ae hawa sing ampek, sesek, sumpek, itu nafsu. Entah itu harus dikekang atau dicul. Itu ada dua-duanya. Apakah harus dikekang dan dicul? Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita lihat di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man tagha, barang siapa orang sing angel, durhaka, gak tahu ngaji, orang duwe ilmu, tidak pernah mengamati dirinya, gak pernah mengadakan muhasabah, wa atharul hayatad dunya, dan kemudian dia terpengaruh dengan dunia. Terpengaruh dengan dunia itu ada dua, Bapak Ibu. Sombong, dia mengejar-ngejar, ya, sombong dengan mengejar harta. Atau yang kedua, dia terpengaruh dengan dunia, miskin menjadi hina karena harta. Ada dua orang terpengaruh dengan harta. Punya harta banyak, sombong. Dadi wong melarat, minder. Niki loro-loro terpengaruh harta. Orang kaya sombong sudah banyak, tapi berapa banyak kita merasa terhina karena miskin? Saya dulu kan membahas tentang mari kita nyaman dengan kemiskinan kita, ya kan? Nggak merasa hina, miskin nggak merasa hina karena aku ora tau njaluk,
Aku dadi wong melarat nggak merasa terhina, gak tau ganggu wong. Aku dadi wong melarat nggak merasa terhina karena aku tidak pernah merendahkan orang lain, gak ngerepoti wong. Pokoknya mangan dhewe, dagang dhewe, golek panganan sing halal. Apa yang membuat saya rendah diri? Karena menanyakan dirinya merasa rendah, merasa dirinya itu kemudian minder, seakan-akan harta itu bisa memuliakan dan mana kan enggak. Al-izzah lillah, wibawa itu milik Allah. Banyak bu orang yang miskin berwibawa, banyak karena nggak mudah diberi. Maka pada masa Rasulullah dulu itu ada orang yang berhak menerima zakat, lisaili wal mahrum. Ada orang miskin yang kemudian meminta-minta. Ada orang miskin yang karena kewibawanya nggak pernah meminta, kayak nggak mau, sehingga ngasihnya itu harus berbagai macam dan berbagai cara. Lewat sana dia nggak mau, lewat sini nggak mau, lewat sini nggak mau, pokoknya nggak mau sampai dipaksa. Lisaili wal mahrum. Fa innal jahima hiyal ma'wa, ini nafsu. Maka neraka jahimlah tempatnya. Memang orang kalau sudah durhaka, angel dikandani, jauh dari ilmu, terpengaruh pada dunia mesti sumpek pak. Jadi ujung dari kesumpekan dunia ini mesti dua ini. Lek awe dewe itu nggak durhaka, jauh dari ilmu, jauh dari Islam, jauh dari ketaatan. Yang kedua, mulai terpengaruh dunia ngoyo. Pokoknya omah iku kudu tingkat loro. Nah, pokoknya kudu tembok lah. Pokoknya ini kilo. Sekarang sudah gandengannya memang ini zuhud. Kita beli barang itu butuh atau kepingin. Ini yang paling sering saya tekankan Bapak Ibu. Ulangi malih. Barang nopo wae gawe omah, butuh apa kepingin. Di atasnya bahaya lagi gaya. Butuh apa kepingin apa enggak gaya. Beli HP anak-anak muda, bocah-bocah nom, butuh apa kepingin apa enggak gaya. Sing paling larang niku gaya, Pak. Makan niku lek wareg pira butuhe, Bu? Makan wareg pira butuhe niku? Kira-kira uang 12.000 cukup mboten untuk kenyang? Cukup, tapi lek gaya. Mangan gaya, cukup enggak 12.000? Enggak cukup, Mbah. Budi, Pak D. Kendaraan. Ya, sekarang kita lihat kendaraan. Mobil yang penting cukup. Biayanya akan lebih murah. Gaya larang, Pak. Makanya banyak orang terjebak kepada kesempitan dunia, entah itu hutang, entah itu kemudian dia itu akhirnya terjebak pada usaha, akhirnya usahanya harus ngoyo, akhirnya dia pokoknya titeni, opo ae sing mulai ngoyo gak enak ojo diteruske, ngoten mawon. Nggih, Pak, Bu. Kok dagang kok ora enak, ngoyo ojo diteruske. Diteruske stres. Maka paling enak memang Islam itu selalu pakai zona nyaman. Wong kita silo ngapun? Silo ngaten keju niku napa? Selonjor pegel. Silo maneh, silo pegel. Selonjor maneh. Selonjor me silo pegel. Ngadeg pegel. Longgo maneh, longgo pegel. Ngadeg maneh, longgo pegel, ngadeg pegel napa terusan? Melaku pegel, longgo maneh. Itulah hidup. Maka saya sebutkan ngegas ngerem niku uripe terus niku. Muhasabah niku gunanya iki digas, direm. Kok bojoku rada muring-muring, tak rem ngomong aku. Ngoten kok? Kok bojoku rada ndelewer, gas maneh, ngoten lho. Bojone rada angel, direm. Bojone rada angel, gas, ngoten. Jadi hidup itu selalu ya ngegas, ya ngerem. Intinya di muhasabah, zona nyaman. Gimana kita menjadikan sesuatu yang nyaman. Menyimpan masalah gak nyaman, ya keluarkan. Bu, punya masalah disimpan main gini. Oh, berdedek 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Gak dilepas bahaya. Gak enak tokno. Terlalu ngetokke wong-wong padha kabeh muring-muring kabeh anyel dimpet. Ngoten nggih? Ya, semua alam semesta begitu seimbang. Ngapunten mawon seperti orang pada saat dahar. Itu kan ada masanya ngapunten keluar, ada masanya masuk.
Lek dua-duanya nggak seimbang, masuk 5 kilo, metune meng rong on. Bahaya mboten? Bahaya. Masuknya rong on, metune 3 kilo, dehidrasi. Maka inilah keseimbangan seseorang untuk melihat tentang ini. Dan itu tidak ada yang lain, muhasabah itu harus punya ilmu. Punya ilmu, muhasabah. Wa amma man tagha wa athara hayatad dunya. Pokoke wong lo sumpek niku loro, Pak. Lek enggak durhaka ngeyel, karena ngeyel nggak punya ilmu. Bisa jadi ngeyel punya ilmu tapi nggak melaksanakan konsep. Yang kedua terpengaruh dengan dunia. Ini nggak hanya siapa-siapa, sampai ustadz pun juga sama, Bu. Ustadz podo ae harus muhasabah. Kepingin jas, ini jas ini. Tak dulu kok larang, nanti kok larang. Kepingin gitu. Kapan masanya diempet gitu. Kadang sampai kepingin. Duit larang rek, jas sekian. Kalau murah nanti nggak bagus. Wes pokoknya sabar ngempet. Jalan-jalan alhamdulillah ada jas obral. Oh, itu ya. Jas obral. 80.000 untuk jas, Bu. Wah, tenanan 80.000 jas apik. Ada yang 50.000, akhirnya beli gitu kan. Dicoba bagus, coba bagus. Beli 4. Ya, nafsu toh. Ya, bayangan saya kan ngumpul lah murah, tuku 4 gitu. Tuh beli 4 banyak gitu. Begitu udah beli 4 karena keburu-buru, nah wes alhamdulillah sing bisa dipakai cuma 1. Sing telu ya barang murah nafsu niku. Astagfirullahaladzim. Kadang nafsu itu kepingin murah malah kehilangan duit. Berarti memang hidup itu makin ketat kita dalam nafsu, makin longgar kita hidup itu. Maka orang kalau bisa beli, mohon maaf mungkin orang bisa beli mobil Cherry. Kemudian yang dibeli bukan mobil Cherry, tapi dia beli sepeda motor. Enak banget rasanya enak. Beli sepeda motor sing hargane 15 juta, tapi dia beli yang harganya 9 juta, enteng banget. Tapi kalau kita punya uang 5 juta, kemudian beli sepeda motor sing regane 20 juta, ngeden, Bu. Nggawe omah mampune mung 30 juta, dipaksa 120 juta, tenan rasakno. Inilah nafsu. Nafsu itu kadang-kadang sampai melewati zona kenyamanan. Orang kalau makan sesuatu takarannya pas, warga enak. Kan ada makan semu kurang, semu kurang. Ya kurang, ya rada wareg, ya kurang, kepingin lagi. Tapi ada makan di pol pas puasa terutama nggih, gak krasa kuwabe kolek mlebu duren mlebu kulite duren mlebu kulite manggis mlebu kuwabe mlebu. Mus, waktu makan begini, selesai makan begini kemudian mulai rada ndang-ndangak, kemudian mulai selonjor, mulai rada miring. Roro gak iso ngadeg, Pak. Sakit sekali itu. Mulai jam tidaknya sumpek, Pak. Sumpek. Maka inilah kita lihat harus takaran orang mukmin itu roha. Orang mukmin selalu nyaman, dibuat senyaman mungkin. Kondisi apapun nggak ada bagi orang mukmin tidak nyaman. Ajabali amril mukminin, menakjubkan permasalahan orang mukmin, semua dalam keadaan nyaman. Mulai kepingin belanja niki, Pak. Aku tak kepingin belanja perkakas iki, gelas, piring, kulkas. Ini kulkas rada elek iku didandani. Nah, ana kudu niki lho. Niki kata-kata kudu niku nafsu, Pak. Apike. Nah, iki apike iku berarti selera. Itu nafsu. Lek gak ngene pokoke, wah iku puncak nafsu itu. Jenenge pokoke puncak nafsu. Lek jenengan peksa gak enak. Indahnya berarti memang orang mengendalikan hawa nafsu itu nyaman. Mohon maaf mungkin misalnya nafsu syahwat seorang laki-laki kepada wanita, seorang wanita kepada laki-laki, itu tidak ada yang paling nyaman kalau tidak suami kecuali suami istri. Kalau suami istri nyaman, bagaimanapun orang yang melakukan sebuah perbuatan pelampiasan syahwat di luar yang halal nggak nyaman, Pak. Sak ayune kaya apa, sak gantenge kaya apa, nggak akan nyaman.
Kayak kucing itu loh Pak. Wong Ustaz padha nek kucing mboten, kayak sifatnya kucing. Kucing niku nggih ngerti barang lek halal. Tenang Pak mangeme. Nggih to? Dikai sak prongkol-prong. Sampai mak mripate ketap, kedhe ndelok juragane. Halal ya Mas. Nggih. Halal nggih Mas. Nggih. Tenang. Coba lek kucing niku celutak, nyolong. Melayu san. Gak enak mangane. Kadang-kadang keloloten. Ya. Ndelok nate to ningali kucing keloloten niku. Mangan wis gak tenang, kesusu. Itu semua berarti nggak nyaman. Dan subhanallah, berapa banyak orang-orang yang terlampau dalam maksiat, orang yang bergelimang di dalam maksiat. Pada hakikatnya orang yang bergelimang di sesuatu yang tidak nyaman. Semua zona nggak nyaman Pak. Jadi penguasa yang ahli maksiat nggak nyaman. Jadi wakil duit banyak uangnya kemudian bermaksiat nggak nyaman. Maka kadang-kadang perlu kita sebagai orang Islam mengeluarkan itu. Dan pada saat tidak nyaman itu nggak bisa keluar kadang-kadang. Nggak bisa keluar. Tapi kalau sesuatu nanti itu letaknya di halal, nyaman. Saat di halal nggak dikelola dengan baik, bisa jadi nggak nyaman, dinyamankan. Inilah pentingnya muhasabah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut kepada Allah dan kemudian menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surgalah tempatnya. Ini memang berbicara tentang di akhirat. Pengikut hawa nafsu akan mendapatkan neraka jahim. Orang yang takut kepada Allah dan manajemen menahan hawa nafsunya, dia berada di surga. Tapi saya sebutkan bahwa perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bagaimana orang bisa merasakan nikmatnya surga sedangkan dia belum pernah menikmati surganya dunia. Jadi paling penting Bapak Ibu, hakikat tazkiyatun nufus. Kita sedaya pengajian Ahad pagi yang berada di sini. Kita menuntut ilmu, carilah surga. Apa yang dimaksud surga? Ya surga dunia ini. Memang sulit, iya, tapi dapat. Apa yang dinamakan surga? Minimal zona nyaman tadi, Bu. Jadi agenda kita setiap hari itu bukan bagaimana mencari harta banyak, tidak. Tapi bagaimana menjadikan suami jadi surga saya. Anak jadi surga saya. Istri jadi surga saya. Bapak jadi surga saya. Tetangga jadi surga saya. Lek pun ngoten niku uripe Masya Allah, penak banget. Kok gak nyaman dievaluasi. Kok tanggoku ketoke gak enak, tak evaluasi. Apa saya medit? Kok suami saya kok ketoke cemberut, merengut, kenapa? Segera, bukan toho, pokoknya duduk aku sing salah. Iku toho, wong sing togok niku lah. Napa zaman riyen niku zaman ngapunten yang namanya apa? Mas togok digentos mangke, ya. Mas Togok jadi Mas Soleh gitu ya. Siapa yang namanya di sini Mas Togok diganti Mas Soleh. Togok itu dari kata togo. Fa amma man togo. Susah. Maka orang yang punya hawa nafsu bisa mengendalikan itu, dia punya sensitivitas. Punya sensitivitas itu selalu peka dan sensitif. Pada puncak peka dan sensitif itu bisa melihat wajah seseorang. Oh kok merengut. Kenapa ya? Yang salah saya apa dia? Oh saya nggak salah, tapi dia salah paham. Oh ternyata saya yang salah. Terus gitu. Hubungan tangga baik, dengan suami baik, dengan istri baik. Kenapa suami saya kok cintanya saya ukur kok nilainya masih 6 ya? Saya kepingin 10 deh. Caranya gimana? Mulai diperbaiki. Sampai subhanallah, lama-lama kita rasakan Bapak Ibu, ternyata surga itu tanpa batas. Jadi sering kita melihat kebahagiaan kan X. Nah, ukurannya duit, kebahagiaannya X. Apa ukur bahagia? Sukses Mas. Apa ukuran sukses? Omahe telu. Nah kalau omahe telu mentok, ternyata belum sukses. Omahe 5, belum sukses. Belum nanti begitu terkena masalah. Saya sering memberikan nasihat kepada siapapun yang ahluddin,
pada santri-santri. Orang sekarang ini mengejar-ngejar harta, berlalu-lalu untuk meraih harta. Pada puncaknya mereka akan tetap kembali kepada dua. Kalau dia soleh akan tetap kembali kepada Islam. Kalau dia belum kenal Islam akan ke dukun. Saat hartanya banyak, hartanya melimpah, rumahnya sudah cukup, kendaraannya cukup, suaminya selingkuh, ngapunten. Uang bisa menyelesaikan, Pak? Uang sakit menyelesaikan? Saat hartanya banyak, perusahaannya sukses, bojone wong wedoke digondol wong, bisa menyelesaikan tugas? Hartanya sudah cukup, pengusaha sukses, anake minggat, uang bisa menyelesaikan? Mboten saged. Ada dua cara, lek dheweke niku mboten ngertos agama mesti nang dukun, Pak. Nah nang di maneh? Ke profesor, ke dosen. Begitu diwaduli padha wae mas aku ya ngono kok. Lah ya apa ya nopo? Nang ustad padha wae pisan. Walah, wis kate nang di maneh? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya mengaduku, sambatku hanya kepada Allah. Maka inti tadi itu, inti dari menahan hawa nafsu itu agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Bapak dan Ibu sekalian. Apalagi resep untuk bahagia. Memang harta menjadi salah satu penunjang, tapi bukan satu-satunya. Buktinya Bapak Ibu pernah kan suatu saat hartanya lagi baik-baik, ya? Hartanya lagi baik. Ini zona nyaman, duduk capek kan ngadeg. Hartanya lagi bagus-bagusnya, gajinya lagi bagus-bagusnya. Kemudian di rumah itu makanan lagi enak-enaknya. Atau pada waktu itu karena harta berlebih, ada masa waktu itu rekreasi enak-enaknya. Tapi ternyata di tengah jalan geger mbek bojone. Nate mboten, Pak? Bu? Nate mboten? Terus dadine piye? Sampai mulai meneng-menengan ngantek 2 minggu. Padahal harta ada. Nah, saat meneng-menengan iku maem enak mboten, Bu? Dinengke mbek bojone niku lho nalika dahar niku enak mboten? Bolak-balik keselak niku gak enak. Lukisan sing regane 100 juta penak enggak ngoten didelok ngoten. Kendaraan saat itu bisa dinamati enggak? Mati semuanya, rasa itu semua mati. Lek wis jenenge atine rusak, Ibu, niku kaya ilat rusak. Saya sebutkan lagi, lek wis ati niku rusak, niku padha karo ilat rusak. Kei panganan apa mawon sepo. Nggih to? Iki Mas, gethuk. Rasane piye? Anyep. Ya wis, iki tak kei panganan sing luwih enak, hamburger, Mas. Hamburger. Cilak, Mas. Rasane piye? Lengur. Iki Mas, makanan paling enak Indonesia. Rendang juara 1 internasional. Silahkan dirasakan. Ngelengo. Niki sing salah panganane napa ilate, Pak? Ilate. Tapi ilate niku sehat. Wah, ilate niku sehat, Pak. Telo mlebu, godhong gedang mlebu. Apa enak? Apa enak? Niki ilate sehat. Begitu juga saat seseorang itu sering kan yang dicari itu makanan, tapi lupa ilat. Berapa banyak orang punya harta mengejar istri itu harus cantik, iya. Suami itu harus ganteng, iya. Rasulullah mengatakan carilah jodoh itu 5 liha li jamaliha wali nasabiha. Tapi Rasulullah terakhir kan walidi idiniha, agamanya, atine. Din itu ati, Pak. Agama niku ati. Kenapa? Karena kalau atine rusak, Bapak Ibu, bojo ayune kaya apa anyep.
Wong lanang gantenge kaya apa, kaya bintang film sepo. Anak prestasinya sehebat apapun lengur. Sing rusak duduk anake, sing rusak duduk bojone. Hati. Maka dikasih makanan apapun nggak pernah puas. Akhirnya bahayanya itu dalam tatanan kayak berumah tangga misalnya, seseorang bojoku ayu tapi gak enak, wis golek bojo maneh. Dirasakno maneh gak enak iku Mas, golek bojo maneh lengur Mas, golek bojo maneh langu, golek bojo sitane sepet, golek bojo. Mas, iki sing masalah bojomu ayu-ayu kabeh kok gak ro rasane sampean. Ya hatinya. Tapi kalau hatinya sehat, mbok bojone iku umure wis 55 tahun, Pak, wis membleh-membleh kabeh. Ngoten. Oh, tapi atine resik. Masya Allah, rasane kaya gethuk rek. Gethuk lindri. Ngoten nggih. Masya Allah, iki kaya roti kukus. Bentuk-bentuknya sing gede-gede kabeh niku. Tapi ono barang gede tapi enak kayak panganan niku lho. Ha niku nggih suwek barang kan gede ngoten. Engko lek dimasak kan enak. Nah, letaknya bagi seseorang itu hatinya bersih, kemudian pandai meramu. Itu orang-orang ahli manajemen. Itulah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi memang subhanallah harus kita lihat dalam pengajian Ahad pagi Karanganyar ini apa? Ilman nafian, ilmu yang bermanfaat. Rizqan wasi'an, rezeki yang luas. Syifaan min kulli da'in, terbebas dari macam penyakit termasuk penyakit hati. Inti dari syifaan min kulli da'in ini Bapak Ibu, Anda, kita, panjenengan merasakan rumahnya seperti sorga. Niku target pokoknya. Target. Berarti nalika salat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bayangkan Bapak Ibu bersama ya, suami istri berada di pantai. Wah, ya berada di pantai. Kemudian saling memuji satu dengan yang lain. I love you my baby. You old man, but in my you is young man and girl, very good, teen girls. Wah, saling memuji satu dengan yang lain. Engkau, usia kamu memang usia senja, 52 tahun. Tapi karena hati saya bersih, akhirnya hati saya berbalik, engkau bagikan 25 tahun. Istriku, usiamu sudah 42 tahun. Tapi aku lihat engkau masih 24. Kenapa? Hatinya bersih. Pokoknya hati resik nih. Nah, kemarin kita pernah mengadakan beberapa daurah dan ini baru kita rancang ke depan ya. Dan beberapa kali kita mengadakan daurah sakinah mawaddah warahmah. Daurah keluarga Bapak, suami istri. Jadi 15 pasangan, biasanya 15 pasangan, 10 pasangan, nanti ada di penginapan sesuai dengan biaya masing-masing atau di tempat penginapan yang sederhana sesuai dengan rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian kita mulai nata itu, meresihin hati. Biasanya acara di situ hanya bagaimana membersihkan hati. Kemudian yang kedua komunikasi, cara mengkomunikasikan, itu aja. Itu setiap pulang itu banyak yang ngasih SMS, Masya Allah saat kami seperti manten anyar. Didandani loro-loro di servis Pak. Bojone di servis, didandani diresiki kabeh kan. Biasanya kayak gelas ruwet kabeh ngoten lho. Jadi istilahnya di depan suami itu wajahnya gak karu-karuan. Padahal ya pasangannya banyak yang cantik-cantik. Yang laki-laki yang ganteng kan? Nganteng tapi nggak ngerasain. Begitu kabeh didandani, sing lanang di servis, yang perempuan di servis, pulang itu gandengan tangan kabeh Pak itu. Yang wah malah yang lagi dewi ini nyeluke mak lampir. Saya nyeluke yang wis beda. Wonge padha Pak, wonge padha. Apa dewi ini diarani mak lampir, saiki diarani yang itu. Yo atine masalah niki lho, ati itu. Lek wis ati butek, apa ae ketok butek. Mata kotor, kabeh kotor. Tapi kalau mata bening, sesuatu yang burem bisa ketok bening. Nah, ini inti dari seseorang itu bagaimana menguasai hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, agar supaya dia mendapatkan kehidupan dunia itu adalah bagaikan surga.
Inilah pengantar Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita ini sekarang ini ingin menahan hawa nafsu agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Baiklah, saya kasih doa agar supaya kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, dan besok juga bisa jadi untuk bisa menghafalkan Quran ya. Doanya kita mulai dan kita hafalkan, dan besok juga diingatkan untuk kita baca bersama sebelum saya tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Monggo Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Malih Allahumma inni a'udzubika min qalbin la takhsha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Yang tidak khusyuk, la yakhsha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk. Wa min du'ain la yusma. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ulang lagi, Allahumma. Lagi. Lagi. Wa min du'ain la yusma. Dan saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari doa yang tidak didengarkan, doa yang tertolak. Wa min du'ain la yusma. 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 La yusma. Wa min du'ain la yusma. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Wa min du'ain la yusma. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Wa min du'ain la yakhsha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Min qalbin la yakhsha. Wa min du'ain la yusma. Wa min nafsin la tasba'. Wa min nafsin la tashba'. Wa min nafsin la tashba'. Dan saya berlindung dari hawa nafsu yang tidak pernah kenyang. Hawa nafsu ngegas terus ya, itu menghabiskan energi. Wa min
nafsin la tashba'. Sini besok saya tambah lagi nggih. Allahumma inni a'udzubika min nafsin min qalbin la yakhsha wa a'udzubika min du'ain la yusma', atau langsung wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba'. 3 dulu ya. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, min qalbin la yakhsha, wa min du'ain la yusma', wa min nafsin la tashba'. Ulangi, Allahumma. Lagi, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba'. Allahumma inni ada lanjutannya, tinggal 3 ayat, 3 kalimat, 4 kalimat, insyaallah kita lanjutkan besok. Wa min ilmin la yanfa' a'udzubika min haula'il arba'. Cukup ya. Wa min ilmin la yanfa' a'udzubika min haula'il arba'. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mari kesempatan ini kita jadikan muhasabah pada diri kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kita, dan sekali lagi hawa nafsu, sesuatu yang tidak nyaman, membuat hati kita sempit, membuat hati kita ini susah, membuat hati kita ini galau. Itu semuanya adalah lantaran tagha wa atharal hayatad dunya, karena kita durhaka dan kita terlalu cinta kepada dunia. Dekatkan diri kita kepada ilmu, dekatkan diri kita ini kepada ulama, dekatkan diri kita ini kepada wirid dan zikir kepada Allah. Dan kenalilah nafsu-nafsu apapun. Dalam hal harta mulai tidak nyaman, segera dievaluasi. Berhubungan suami istri tidak nyaman, segeralah evaluasi. Berhubungan dengan anak mulai tidak nyaman, segera berevaluasi. Berhubungan dengan murid tidak nyaman, berevaluasilah. Dengan pelanggan tidak nyaman, berevaluasilah. Dengan rakyat tidak nyaman, evaluasilah. Siapapun saat kita ini bergaul, bahkan hidup selalu apes, hidup selalu tidak baik, selalu kita evaluasi apakah hubungan kita dengan Allah baik atau sebaliknya. Inilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Karanganyar ini betul-betul surga bagi siapapun, bagi penduduknya. Allah jadikan Karanganyar ini aman, tentram, badatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Allah jadikan semua penduduk Karanganyar ini menjadi penduduk yang sejuk, penuh dengan barokah, menjadi tenang. Kalau kita masuk Mekah Mukarramah, masuk Madinah, rasanya maknyes, terasa tenang, damai dan tentram. Mudah-mudahan walaupun tidak seperti Mekah dan Madinah ya Allah, dengan ketakwaan, dengan Al-Quran, dengan keikhlasan, dengan akhlaknya penduduk Karanganyar, ya Allah jadikan masyarakat di sini, wilayah ini menjadi wilayah yang surga ya Allah ya Arhamar Rahimin. Semua orang kerasan ya Allah, orang-orang yang baik menjadi kerasan di sini. Bahkan orang yang stres, orang yang punya masalah hidup, akhirnya bagaimanapun datang ke sini untuk menyembuhkan hatinya ya Allah. Jadikan semua penduduk masyarakat Karanganyar menjadi dokter-dokter batin, dokter-dokter jiwa, dokter-dokter hati, dari tukang becaknya, dari petaninya. Allah beri ilmu hikmah ya Allah.
Semuanya dari penduduk-penduduknya, pedagang kaki limanya, ustadz-ustadznya, guru-gurunya, polisinya, tentaranya, pejabatnya semua ya Allah, Engkau ridhoi ya Rahman. Engkau kompakkan hatinya, Engkau satukan hatinya, Engkau beri ilham dan inspirasi untuk menjadi bangsa yang maju ya Allah. Ya Allah, berikan penduduk Karanganyar keberkahan rezeki ya Allah, keberkahan ilmu ya Allah. Datangkan ulama-ulamamu ya Allah ke Karanganyar ini untuk mendidik anak cucu kami ya Allah. Datangkan wali-walimu ya Allah untuk mengangkat derajat kami dan anak cucu kami ya Allah. Datangkan orang-orang yang Engkau cintai ya Allah untuk kemudian memajukan dan senantiasa mendoakan masyarakat Karanganyar ini ya Allah. Ya Allahu ya Arhamar Rahimin, doa kami bukan khusus masyarakat Karanganyar, tapi kami hidup di Karanganyar ya Allah, dan negara Indonesia semuanya ya Arhamar Rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wa taqabbal du'a. Hindarkan kami dari hawa nafsu ya Allah. Hindarkan pemimpin-pemimpin kami dari hawa nafsu ya Allah. Kalau semua di antara mereka terjebak hawa nafsu, selamatkan ya Rabb, selamatkan ya Rahman. Jangan sampai beliau-beliau itu mulia di hadapan manusia, tapi bagaikan bangkai di hadapan Allah ya Rahman ya Rahim. Kami yakin doa kami rakyat ini adalah doa yang terbaik untuk negara kami, doa yang terbaik untuk pemimpin kami, doa yang terbaik untuk tokoh-tokoh kami. Berilah kami kebaikan fid dunya wal akhirah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, yang di sini bapak-bapaknya mudah-mudahan menjadi bapak yang sukses ya Allah, dicintai oleh anak-anaknya ya Allah, didoakan sampai cucunya yang ketujuh ya Allah. Yang di sini menjadi ibu ya Allah, mudah-mudahan betul-betul menjadi ibu yang dicintai oleh anak dan cucunya ya Allah, didoakan sampai keturunan yang ketujuh bahkan lebih ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, yang anak-anak SMP, yang anak-anak SMA, saya doakan sekarang ini ujiannya semua lancar dan lulus ya Allah, menjadi orang-orang yang berprestasi ya Allah. Orang-orang kaya Karanganyar juara mentalnya, juara akademiknya, juara hatinya ya Allah. Anak-anak adik-adik yang SMP, yang SD, yang SMA, yang duduk dan hadir di pengajian Ahad pagi ini ya Allah, saya doakan mudah-mudahan semuanya kuliahnya lancar, mendapatkan fakultas-fakultas yang favorit, mendapatkan tempat-tempat yang favorit, pekerjaan yang favorit, mendapatkan lingkungan yang baik, mendapatkan jodoh yang baik dari keluarga yang baik, sehingga kita bisa merasakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, apabila di antara kami yang ada di sini anak-anak kami tidak terlalu pandai, Engkau tunjukkan kepandaian-kepandaian yang membawa rezeki yang barokah untuk mereka. Anak-anak kami tidak mampu akademik matematika dan biologinya, mudah-mudahan Engkau beri rezeki di tempat-tempat yang lain. Anak-anak kita yang ada di Karanganyar belum bisa melaksanakan kuliah karena biayanya, mudah-mudahan kalau dia lungo atau dia pada saat berkelana, Allah tunjukkan kepada juragan yang baik, juragan yang ahlul iman, dan diangkat dan diajari bisnis sehingga dia menjadi orang yang sukses dan menjadi orang yang ahlul khairat, orang yang ahli infak dan ahli sedekah. Rabbana innaka sami'ud du'a. Limpahkan rezeki kepada kami ya Allah. Jadikan penduduk Karanganyar penduduk yang ahli sedekah ya Allah. Bukan hanya siapapun yang berada di Timur Tengah yang bersedekah kemana-mana. Jadikan penduduk Karanganyar ngedekno masjid dimanapun ya Allah. Jadikan penduduk Karanganyar ini orang yang paling banyak mendirikan masjid di seluruh dunia, masjid di seluruh Eropa. Jadikan anak-anak cucu kami ini orang-orang yang bisa memberikan kafalah santunan kepada ribuan, puluhan ribu anak yatim. Jadikan masyarakat Karanganyar masyarakat yang utama ya Allah, masyarakat yang mulia ya Allah, masyarakat yang barokah ya Allah. Hindarkan kemaksiatan-kemaksiatannya ya Allah. Yang masih kepingin mendapatkan tempat-tempat maksiat, mudah-mudahan Engkau ganti dengan tempat ngaji. Tempat-tempat yang sekarang kotor Engkau ganti dengan tempat yang suci. Yang semula terjerembab dalam kemaksiatan, Engkau angkat menjadi orang yang paling Engkau cintai ya Allah. Ya Allahu ya Arhamar Rahimin, turunkan kasih sayang kepada kami. Ya Allahu ya Arhamar Rahimin, turunkan hikmah dan ilmu kepada kami. Ya Allahu ya Arhamar Rahimin, turunkan izzah kepada kami. Ya Allahu ya Arhamar Rahimin, turunkan barokah kepada kami. Semuanya di bawah cahaya Islam binuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.